Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Rica Yulia Citra dengan NIM 2303111235. Saya merupakan salah satu mahasiswi program studi pendidikan biologi Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Nah, di sini saya akan membahas materi tentang fitohormon. Apa sih fitohormon itu? Kalau kalian penasaran, jangan lupa tonton videonya sampai akhir. Sebelum memulai pembahasan materinya, ayo kita diskusikan terlebih dahulu. Nah, teman-teman bisa perhatikan gambar yang telah saya sajikan di sini. Jika sudah, pertanyaannya, mengapa batang pada tumbuhan itu bisa bertambah tinggi? Atau mengapa batang pada tanaman bonsai itu bisa bertambah besar namun tetap kerdil? Jawabannya, kedua hal itu dipengaruhi oleh fitohormon atau hormon pada tumbuhan. Nah, untuk jawaban lebih jelas lagi atau lebih lengkap, teman-teman bisa simak pembahasan saya pada kali ini. Pertama kita akan membahas apa itu definisi dari fitohormon. Nah, secara epistemologis, fitohormon itu berasal dari kata fito atau tumbuhan dan hormon atau merangsang, yang berarti zat dari tumbuhan yang merangsang suatu proses. Sedangkan secara terminologis, fitohormon adalah senyawa organik yang diproduksi tumbuhan dalam jumlah kecil namun berperan besar dalam mengatur proses fisiologis seperti pertumbuhan, perkembangan, dan juga respon terhadap lingkungan. Berikutnya, macam-macam fitohormon. Fitohormon terbagi menjadi 5. Yang pertama, auksin yang berfungsi mengatur pemajangan sel, dominasi apikal, dan juga pembentukan akar. Lalu yang kedua, ada giberelin yang berfungsi merangsang pertumbuhan batang, pembentukan bunga, dan juga perkecambahan biji. Lalu yang ketiga ada sitokinin yang berfungsi merangsang pembelahan sel dan menunda penuaan jaringan. Lalu yang keempat ada asam absisat atau ABA yang berfungsi menghambat pertumbuhan, memicu dormansi biji, dan juga menutup stomata. Lalu yang kelima ada etilen atau gas etilen yang berfungsi mempercepat pematangan buah dan juga berperan dalam respon terhadap stres. Berikutnya yaitu akumulasi fitohormon. Yang pertama, auksin diproduksi di meristem apikal atau ujung batang dan akar, jaringan muda daun, dan juga biji yang sedang berkembang. Nah, lalu yang kedua itu ada giberelin dihasilkan di embrio biji, daun muda, akar, dan juga tunas yang sedang tumbuh. Lalu yang ketiga, sitokinin diproduksi terutama di jaringan akar, kemudian diangkat menuju batang daun, khususnya ke jaringan yang aktif membelah. Lalu yang keempat ada asam absisat, yaitu terakumulasi pada daun, akar, dan juga biji, terutama saat dalam kondisi stres, kekeringan, atau menjelang dormansi. Lalu yang kelima ada etilen atau gas etilen, disintesis di hampir semua jaringan tumbuhan, terutama pada buah yang sedang matang, daun yang menua, dan juga jaringan yang terluka atau yang mengalami stres. Berikutnya yaitu fisiologi fitohormon berdasarkan fungsinya. Yang pertama, auksin berfungsi untuk memicu pemajangan sel pada tumbuhan. Mekanisme secara fisiologinya yaitu auksin menginisiasi pemanjangan sel dengan mempengaruhi pengendoran atau pelenturan dinding sel. Auksin akan memicu produksi protein tertentu yang terdapat di membran plasma sel tumbuhan untuk memompa ion hidrogen atau H+ ke dinding sel. Nah, ion H+ ini akan mengaktifkan enzim tertentu di dinding sel sehingga menyebabkan pelunakan dinding sel. Nah, pelunakan inilah yang memungkinkan sel menyerap air secara osmosis. Masuknya air itu menyebabkan sel memanjang. Nah, setelah proses pemanjangan ini, sel akan terus bertambah dengan cara
mensintesis ulang material dinding sel dan sitoplasma. Selanjutnya, giberelin yang berfungsi untuk merangsang pertumbuhan batang dan mempercepat proses perkecambahan. Mekanisme fisiologinya bertindak sebagai akselerator pertumbuhan dengan merangsang pemanjangan dan pembelahan sel, memastikan benih dapat berkecambah dan merangsang pertumbuhan bunga pada tanaman yang membutuhkan hari yang panjang. Giberelin ini juga meningkatkan kadar enzim, terutama enzim amilase, serta pelunakan dinding sel seperti enzim proteolitik. Enzim proteolitik akan melepaskan asam amino trifosfat, yaitu prekursor untuk membentuk auksin. Peningkatan kadar auksin turut mendukung pemanjangan sel secara sinergis dengan giberelin. Selanjutnya, asam absisat atau ABA berfungsi untuk menghambat pertumbuhan dan mengatur dormansi biji serta penutupan stomata. Mekanisme fisiologinya, asam absisat ditranslokasikan menuju jaringan penjaga stomata dengan pemanfaatan energi dari ATP dan protein. Transporter ABCG22 di dalam sel penjaga ABA diterima oleh reseptor yang terdiri dari protein PIAR dan PIAL dan CAR. ABA kemudian mengaktifkan protein PP2C atau fosfatase dan SNRK atau kinase. Kinase menghambat pompa proton H+ yang tergantung ATP di membran plasma sel penjaga. Nah, hambatan ini menyebabkan kalium tidak bisa masuk ke dalam sel penjaga, sehingga kalium dan air merembes keluar dari sel. Akibatnya, tekanan turgor menurun dan stomata menutup. Selanjutnya yaitu sitokinin berfungsi untuk merangsang pembelahan sel. Mekanisme secara fisiologisnya, sitokinin disintesis di akar dan biasanya berasal dari senyawa adenin. Translokasi hormon ini terjadi dari akar ke bagian atas pertumbuhan melalui pembuluh xilem untuk mencapai organ-organ tempat pertumbuhan. Nah, dalam proses sintesisnya ini, sitokinin bertindak sebagai prekursor atau pemicu untuk mengaktifkan gen-gen yang semulanya tidak aktif. Selanjutnya, asam absisat atau ABA berfungsi untuk menghambat pertumbuhan dan mengatur dormansi biji serta penutupan stomata. Mekanisme fisiologinya, asam absisat ditranslokasikan menuju jaringan penjaga stomata dengan pemanfaatan energi dari ATP dan protein. Transporter ABCG22 di dalam sel penjaga ABA diterima oleh reseptor yang terdiri dari protein PIAR dan PIAL dan CAR. ABA kemudian mengaktifkan protein PP2C atau fosfatase dan SNRK atau kinase. Kinase menghambat pompa proton H+ yang tergantung ATP di membran plasma sel penjaga. Nah, hambatan ini menyebabkan kalium tidak bisa masuk ke dalam sel penjaga, sehingga kalium dan air merembes keluar dari sel. Akibatnya, tekanan turgor menurun dan stomata menutup. Terakhir, ada etilen atau gas etilen yang berfungsi untuk mempercepat pematangan buah. Mekanisme secara fisiologinya, yaitu etilen bekerja dengan cara memecah klorofil pada buah yang masih muda. Nah, penguraian klorofil ini menyebabkan buah hanya memiliki pigmen lain seperti xanthofil dan karoten. Akibatnya, warna buah yang awalnya hijau berubah menjadi jingga atau merah karena dominasi pigmen selain klorofil. Nah, itulah dia materi yang kita bahas pada kali ini. Adapun kesimpulannya, yaitu fitohormon adalah senyawa organik yang diproduksi tumbuhan dalam jumlah yang kecil, tetapi memiliki peran yang sangat besar dalam mengatur pertumbuhan, perkembangan, dan juga respon terhadap lingkungan. Terdapat 5 fitohormon utama, yaitu yang pertama ada auksin, kedua giberelin, ketiga sitokinin, keempat asam absisat, lalu yang kelima ada etilen. Nah, masing-masing ini memiliki fungsi dan lokasi yang berbeda. Fitohormon ini bekerja sebagai sinyal internal yang memungkinkan tumbuhan mengatur proses fisiologisnya secara terkoordinasi.
Pemahaman tentang fitohormon ini tidak hanya penting untuk fisiologi tumbuhan, tetapi juga penting dalam bidang pertanian maupun bioteknologi. Nah, gimana nih teman-teman? Udah mulai tahu kan apa itu fitohormon? Mulai dari definisi, macam-macam, fungsinya, akumulasi, dan juga fisiologinya. Harusnya teman-teman sudah tahu kan jawaban di awal tadi. Nah, jika belum tahu, maka saya akan bantu jawab nih. Pertanyaan saya tadi, mengapa batang pada tumbuhan itu bisa bertambah tinggi? Jawabannya, tentu saja batang bisa tumbuh tinggi karena hormon auksin, yaitu yang merangsang pemajangan sel di ujung batang. Dan untuk pertanyaan kedua, itu mengapa batang pada tanaman bonsai itu bisa bertambah besar tetapi kerdil? Jawabannya, pada bonsai, batang bisa membesar karena aktivitas kambium yang dipengaruhi auksin dan sitokinin, tetapi tetap kerdil karena adanya pemangkasan atau menghambat kerja auksin di pucuk sehingga pertumbuhan tinggi ditekan. Mungkin sekian dari saya. Bila ada salah kata atau salah penyampaian materi, saya mohon maaf. Kepada Allah saya juga mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.